Oke, selamat pagi pemirsa. Wih, itu pesawat terbang rendah banget itu kelihatan. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di hari Minggu Ahad 10 Agustus 2025? Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Sunday bersama saya James Cohen Smith Windsor. Teman-teman semuanya, kita akan wrap up apa yang kita bahas selama 5 part dalam apa yang disebut sebagai financial quotient atau kecerdasan keuangan. Nah, ini adalah ultimate conclusionnya. Sesuai janji saya tadi, teman-teman semuanya, kecerdasan keuangan atau financial quotient itu sebenarnya bukan sebuah kecerdasan yang terpisah, tapi saling melengkapi di antara tiga kecerdasan utama: IQ, intelligence quotient, kecerdasan intelijensia atau kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, emotional quotient, dan SQ. Apa itu? Spiritual quotient. Nah, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi tiga-tiganya jadi keempatnya ini saling melengkapi, teman-teman. Nah, kalau emotional dan spiritual quotient ini seringkali digabung menjadi ESQ. Nah, Anda bisa ikut ESQ ini bersama Grandmasternya, yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Nah, beliau Grandmasternya. Ya, Grandmasternya. Nah, silakanlah Anda ikut itu. Itu juga bagian dari investasi leher ke atas, teman-teman. Ada yang free, ada yang memang Anda harus bayar. Gitu. Gak apa-apa. Ikut aja investasi leher ke atas gitu. Cuma kalau mau merasakan manfaat dari Anda ikut ESQ, syaratnya seperti yang saya bilang kemarin. Harus punya tekad, harus punya tekun, tekad dan tekun. Tekun tuh apa sih, Pak? Bapak selalu bilang tekun terus. Tekun itu sebenarnya ada kepanjangannya, ya, laten dan konsekuen. Laten, konsisten, konsekuen, ya kan? Tekad itu kan komitmen. Oke, harus tekun. Laten, laten tuh terarah, ya kan? Terlatih, telaten, terarah, berlatih, terlatih, terfokus. Gitu. Terarah, terlatih, terfokus. Nah, itu. Dan harus konsekuen. Nggak konsekuen ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak akan ada manfaatnya. Harus konsisten dan konsekuen. Konsekuensinya apa? Anda ikut misalkan ESQ itu banyak, ya. Anda akan berkorban banyak lah intinya. Kita berkorban banyak kok, teman-teman. Kita berkorban banyak. Korban biaya, korban uang, korban tenaga, korban waktu, semua banyak, teman-teman. Ya. Insya Allah kalau kita konsekuen, nanti akan ada hasilnya. Kita ikut ESQ itu. Nah, Anda belajarlah sama Grandmasternya Dr. Ari Ginanjar Agustian. Gitu. Jadi kalau belajar tuh sama Grandmasternya sekalian. Yang saya selalu bilang, kalau mau investasi leher ke atas,
biar uang itu beternak, berkembang biak, produktif, berputar terus, circumnavigate terus ya di kehidupan kita, ya belajar sama grandmasternya. Siapa? Pak Tung Desem Waringin. Karena memang Pak Tung Desem Waringin arahnya ke situ. Gitu. Pak, emang kalau ESQ Pak Rigi Nanjar Agustian bisa bikin, emang nggak bisa Pak kayak gitu? Ya bisa aja, cuma arahnya berbeda. Beliau lebih ke pendekatan holistik. Beliau lebih ke pendekatan Islami. Kalau Pak Tung Desem Waringin itu pendekatan umum, tapi tetap dalam koridor yang benar. Ya Islami juga jatuhnya. Gitu. Tenang aja, gak usah khawatir. Ambil ilmunya, ambil ilmunya, jalanin. Gak harus konsekuen dong. Ya konsekuennya apa kita ngamalin? Konsekuensinya kita jalanin ilmunya apa? Ya kita berkorban banyak. Berkorban banyak kita. Gak ada berkorban sedikit, itu tak ada gitu. Bener loh. Dan konsekuensinya juga akan berdampak kepada hidup kita ke depan gitu. Nah, kembali ke yang sebelumnya ya. Jadi itu juga kalau kita belajar financial consequence secara tekun, financial quotient, kecerdasan keuangan secara tekun, insya Allah ya, insya Allah kita akan jadi tahu bagaimana minimal cara kita memegang dan menggunakan uang. Simple ya. Saya selalu bilang, kita pegang uang aja ada ilmunya, apalagi pakainya. Pakai uang ada ilmunya, pegang uang juga ada ilmunya. Rugi kalau nggak belajar ini. Nah, makanya kenapa keempat kecerdasan ini sebenarnya bukan terpisah, tapi gabung dalam satu kesatuan. Ya kan? Tergabung, saling melengkapi. Ya, saya beritahu Anda di sini, pemirsa, ya, kalau kita catat pernyataan saya ini baik-baik, ya, pemirsa, kalau kita menggunakan kecerdasan intelektual untuk melengkapi financial quotient, kecerdasan finansial, maka otak kita akan diasah terus. Akan kita paksa program terus. Untuk apa? Untuk memikirkan, untuk berpikir bagaimana uang yang kita keluarkan ini, apakah uang ini kita keluarkan untuk sesuatu yang benar, baik dan bagus, atau untuk sesuatu yang salah. Gitu. Kalau kita pacu otak kita untuk berpikir, ya, otak ini akan memprogram. Mengolah. Ya, mengolah apakah uang yang kita keluarkan ini adalah untuk sesuatu yang membawa manfaat dan maslahat untuk kita sendiri, paling tidak minimal, dan juga orang lain maksimal, atau justru sebaliknya membawa mudarat, membawa kerugian. As simple as that. Sesederhana itu, teman-teman. Ya, sesederhana itu. Jadi kalau financial quotient ditambah intellectual quotient sama dengan apa? Tahu nggak? Sama dengan kita menyuruh otak kita untuk bekerja, untuk berpikir. Nih uang kita keluarin, bagus gak ini? Bener gak ini?
Gitu. Jadi kita akan lebih berkalkulasi lagi, lebih berpikir lagi, lebih perhitungan lagi dalam mengeluarkan uang. Agar apa? Agar kita tidak sembarang mengeluarkannya. Memang uang itu kodratnya untuk di-spend, bukan di-save. Ya. Uang itu dikodrat untuk di-spend, bukan di-save. Sebanyak apapun savings atau tabungan yang kita punya, tetap aja pasti akan keluar uang itu dari tabungan. Itu kodratnya uang. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala memberi kita akal, pikiran. Makanya kenapa saya katakan financial quotient ini bisa menyatu, bisa melengkapi intellectual atau intelligence quotient. Karena dengan akal, dengan otak, dengan pikiran, kita jadi bisa berpikir. Kita jadi bisa mempertimbangkan, mengkalkulasi. Ini uang kita keluarkan untuk hal yang ini kira-kira ada manfaatnya enggak? Ini uang ini apa hal baik enggak ini? Ini bagus gak uang kita keluarkan untuk ini gitu loh. Tapi syaratnya satu, otak harus bersih. Karena kadang-kadang namanya otak dipengaruhi oleh nafsu. Makanya financial quotient ini juga bisa melengkapi emotional and spiritual quotient. Ya. Kecerdasan emosi dan spiritual itu juga bisa melengkapi kecerdasan keuangan atau financial quotient, FQ. Ya, sebut aja FQ ya, biar lebih mudah. Financial quotient. Kalau intelligence quotient kan IQ, emotional quotient kan EQ ya. Kalau spiritual quotient SQ, ya kan? Nah, kalau financial quotient itu FQ. Nah, biar mudah. Ya. Nah, sebelum kita terus, jangan kemana-mana. Karena lepas ini saya mau rehat sebentar. Mau break. Jadi stay di sini aja. Ya, lanjut ya teman-teman. Jadi kita teruskan. Jadi sebenarnya keempat kecerdasan tadi itu saling melengkapi. Nah, kenapa kita juga perlu kecerdasan keuangan digabungkan dengan kecerdasan emosi dan spiritual, emotional and spiritual quotient? Jawabannya sederhana teman-teman. Supaya kita tidak seperti yang tadi saya bilang pada dini hari tadi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya kita tidak mudah terbawa oleh perasaan ketika kita sedang menggunakan uang. Ibaratnya pendeknya, gak dikit-dikit keluar uang ketika lapar mata. Nah itu. Ini banyak orang ngalamin. Atau model kayak saya. Itu juga sama, lapar mata keluar uang. Ya kan? Udah makan, tapi wah ini ada tempat makan rame lagi. Makan lagi, keluar uang lagi. Ya. Apa pemicunya dari itu semua? Para pemirsa, lapar mata. Lapar mata, keinginan gak kekontrol. Akibatnya jadi kita serampangan dalam mengeluarkan uang. Kenapa? Lapar mata. Ini harus dicatat baik-baik. Jadi faktor emosi itu juga mudah untuk kita mengeluarkan uang dengan ekstravagan. Gitu. Dan kita seringkali nggak ngaca. Oh, kantong kita nih segini nih. Isi rekening kita cuma segini. Tapi kita ekstravagan untuk sesuatu yang lebih
dari isi kantong. Bener gak? Bener. Walaupun kita sudah berusaha membeli yang murah. Yang murah daripada itu. Tapi kan ujungnya kalau murah, usia pakainya juga terbatas. Makanya sekalian beli yang mahal tapi usia pakainya lebih lama. Itu lebih baik daripada murah ketika usia pakainya cepat habis, beli lagi gitu kan. Itu terjadi di kehidupan saya secara pribadi. Ya. Makanya jangan ekstravagan tanpa kita ngelihat isi kantong. Ukur. Makanya kenapa perlu yang namanya IQ dalam FQ. Supaya kita juga bisa mikir, oh iya, ya kan, isi kantong enggak. Supaya otak itu mendorong kita tuh ngaca. Ya, kita nih punya uang berapa, isi kantong kita berapa, isi ATM kita berapa, isi rekening kita berapa. Lalu lihat bagaimana, berapa banyak, catat deh berapa banyak pengeluaran untuk sesuatu yang istilahnya sering kita bilang investasi leher ke bawah ketimbang investasi untuk leher ke atas. Berapa banyak coba? Kalau catat deh pengeluaran. Makanya kadang-kadang benar yang tadi dibilang sama Fadilat Ustadz Haji Rahman Hussein di Masjid Jami Al Karim Bintang Permai tadi. Seenggaknya ada buku catatan keluarga, terutama catatan pengeluaran, pemasukan, kalau ada utang piutang gitu, dicatat semua pengeluarannya nih. Misalkan Januari 2026 misalkan, pengeluaran tablet tetet gitu, benda pemasukan berapa tetet gitu. Jadi dicatat berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk sesuatu yang bersifat leher ke bawah ketimbang sesuatu yang bersifat leher ke atas. Itu. Percaya sama saya, mayoritas dari kita di Indonesia lebih banyak mengeluarkan untuk leher ke bawah ketimbang untuk leher ke atas. Percaya deh. Karena memang ini yang terjadi. Kenapa? Karena IQ-nya cuma 78, FQ-nya berapa? 0. Nggak mikir orang, tidak berpikir bagaimana ini. Akibatnya apa? Orang demi sekedar FOMO, atau FOMO nggak? Fear of missing out gitu ya. Cuma sekedar demi FOMO doang, biar nggak FOMO gitu ya, biar nggak dikatain FOMO kata orang ya. Orang rela ngutang, teman-teman. Ngutang biar nggak dikatain FOMO. Lu FOMO banget sih, lu nggak gaul banget sih, lu nggak ini banget sih, nggak keren banget gitu dan sebagainya gitu. Cuma demi validasi dari orang supaya nggak dikatain FOMO. Atau FOMO, fear of missing out gitu. Ketinggalan banget sih dan sebagainya. Kawan, saya mau bilang gini ya. Tidak semuanya harus kita ikutin. Enggak semua, teman-teman. Ada hal yang memang harus kita ikuti, ada juga yang tidak. Ya. Itu yang harus teman-teman tahu, ya. Tidak semua itu harus diikuti, tidak, teman-teman. Ikutilah yang berpengaruh pada kehidupan teman-teman sehari-hari. Jangan mengikuti yang sekedar hanya memberikan kesenangan sesaat. Itu pesan saya. Teman-teman gak harus seperti saya yang ngikuti perkembangan politik, bicarain politik, geopolitik segala macam. Tidak harus, teman-teman. Tidak harus. Tapi pesan saya tadi, ikutilah sesuatu yang berpengaruh positif, berdampak dan
berdampak pada kehidupan teman-teman. Jangan hanya mengikuti yang sekedar memberikan kesenangan sesaat. Itu aja, coba renungin. Ya, jadi teman-teman, ya Pak pemirsa, ya, makanya kenapa keempat kecerdasan ini tuh sebenarnya saling melengkapi. Kita kalau FQ tidak dilengkapi dengan ESQ, ambiar. Kayak tadi tuh contohnya. Hati-hati teman-teman. Jangan hanya karena emosi terus keluar duit. Jangan. Balance dengan IQ. Pikirkan, renungin. Pikirkan matang-matang. Pikirkan masak-masak gitu loh. Sebelum kita spend our money. Apakah kita gunakan uang ini, keluarkan uang ini untuk the right way or the wrong way gitu. Kenapa? Karena yang berpengaruh juga kita. Kita misalkan nih, maaf nih, ngasih uang ke orang. Orang minta ke kita untuk bla 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 bla, misal. Taunya uangnya dipakai buat apa? Buat judi. Yang dosa siapa? Yang dosa kita. Orangnya juga dosa, gunain uang buat judi. Dia ngelakuin dosa judi, kitanya juga dosa, ngasih uang. Ngasih uang ke orang, taunya orangnya makainya buat apa? Buat judi. Gitu. Benar loh, ini kejadian banyak. Ya sebenarnya kita nggak perlu tanya tujuannya apa gitu, atau uang ini mau kamu pakai buat apa gitu. Dia kan sudah mengutarakan tujuannya toh, minta uang adalah untuk ABCD misalkan kan. Saya sambil duduk aja ya teman-teman ya. Nah, kita pindah dulu sebentar. Dia tujuannya minta uang tuh kan untuk, dia kan sudah utarakan toh, buat ini misalkan, buat usaha atau buat apa, buat pergi ke hospital, buat pergi ke hospital, ke rumah sakit gitu kan, dan berobat gitu. Dan sebagainya gitu. Tapi taunya apa? Uangnya dia pakai buat apa? Buat judi. Bukan judi online, judi offline. Sudah itu togel lagi. Wah, udah. Sudah itu togel lagi. Mah, udah capek. Habis tuh duit. Ya kan? Minta lagi ke kita. Ya, minta lagi ke kita. Nah, begitu kita tahu ternyata uang yang dipakai buat judi, yang dosa siapa? Yang dosa kita. Dia ingin dosa karena dia buat judi dan bohong. Ya kan? Kitanya juga dosa, ngasih duit ke orang yang memang tujuannya sebenarnya nggak baik. Cuma mungkin ya kita iba lah. Tapi kita iba lah gitu kan. Gitu. Nah, kita terkecoh di situ. Kita terkecoh di situ. Kegocek ibaratnya. Nah, itu hati-hati teman-teman, hati-hati. Ya. Saya mau ngasih tahu itu aja. Nah, makanya kenapa saya bilang IQ dan FQ itu bersatu, supaya kita mikir, ini orang bener gak nih uangnya dipakai buat ini, tujuannya dia kesini bener gak nih buat usaha gitu. Jangan hanya karena kita merasa oh dia iba nih gara-gara apa segala macam. Sekalipun dia masih
kerabat kita, sekalipun dia masih keluarga kita, sekalipun dia masih saudara kita, hati-hati teman-teman. Karena bisa jadi dia yang nikam di depan. Hati-hati. Bilang mau ini, pinjem, mau ini uang. Ya kan? Buat apa katanya? Oh, buat ini, buat apa? Misalkan buat ini. Apa? Buat biaya anak sekolah ya kan. Ya kita mikir juga dong. Anak sekolah. Lah anakmu aja udah pada gede-gede, siapa yang sekolah? Taunya apa? Dipakai buat apa coba? Mau tahu? Dipakai buat belanja brand mahal di Plaza Indonesia. Kegocek lagi. Lah terus itu anak siapa? Ternyata dia bukan anaknya. Lalu siapanya? Ponakannya? Bukan juga. Terus siapanya? Adiknya? Bukan juga. Terus siapa? Sepupunya? Bukan juga. Terus siapa? Ya anak orang disuruh, dibayar, acting. Biar pura-pura ini jadi anak, biar dia bisa dapat duit dari saudaranya. Hehehe, kejadian kayak gitu mah. Taunya dia beli brand apa, taunya dia beli baju mahal di Plaza Indonesia. Ya Allah, kegocek lagi. Hati-hati teman-teman. Hati-hati itu. Makanya tadi usahakan ada saksi teman-teman, supaya ketahuan ya orang benar minjem uangnya adalah untuk ya itu tadi seperti yang dibilang. Kalau nggak ada saksi kecolongan gitu. Dan kita pun juga kalau mau ini susah juga, udah pasti dia akan ngeles kecuali kalau ada saksi gitu. Nah kalau udah kayak gitu, nah ringin persoalan. Ujungnya apa? Bisa saling bunuh-bunuhan. Yang lebih ironisnya apa? Yang ngasih duitnya yang dibunuh, yang make duitnya ngelenggang bebas. Ujungnya apa? Seapes-apesnya ketangkep polisi, masuk bui, kena pasal pembunuhan, penjara seumur hidup. Atau paling enggak 20 tahun. Itu banyak kejadian kayak gitu, teman-teman. Sungguh ngeri. Makanya dicatat pengeluaran. Makanya kenapa IQ dan FQ itu ngaruh. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Ya kita mikir juga. Oh bener kan nih orang nih kayak gini. Makanya kan saya bilang, itulah kalau saya kan mudah ini kan. Kalau saya nanti udah kerja nih, saya dapat uangnya uang saya lah ibaratnya. Orang tua saya perlu uang dari saya untuk apa? Untuk macam-macam. Saya bilang, no, sorry, no, I cannot, I can give you my money. Kenapa? Gitu. Ya pikir aja sendiri. Gitu. If you want money ya, urus aja sendiri. Urus aja sendiri. Itu bukan cara saya ngajarin Anda untuk durhaka sama orang tua. Nggak boleh, memang nggak boleh kita durhaka sama orang tua. Tapi sesekali kita perlu. Supaya apa? Ngajarin bahwa your fault adalah ini dalam hal keuangan. Jangan hal yang lain. Jangan melebar kemana-mana. Fokus fault dalam keuangan aja. Dalam financial aja. Dalam monetary aja. Jangan melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana nanti repot. Ya. Ya tapi namanya juga orang manusia yang mana lah bisa kontrol kalau udah
mengungkit kesalahan orang, ya. Karena percayalah teman-teman, ya, saya amini pernyataan. Orang kalau nyari kesalahan orang gampang, tapi kalau nyari yang baik dari orang susah. Ya apa iya teman-teman? Iya. Orang nyari kesalahan saya, mudah nyari kesalahan saya. Kulik-kulik, bongkar, ungkit. Si James Windsor salahnya ini macam-macam banyak kali bah. Hati-hati gitu. Tapi yang baiknya dari saya susah orang nyarinya. Bahkan susah juga orang yang ngelihat baiknya dari saya. Ini bukan saya narsis, saya nyontoin diri saya sendiri. Kenapa? Nggak hanya cuma sekedar kejadian di saya pribadi aja, tapi memang lebih baik indikatornya ada memang diri sendiri. Orang lihat yang baiknya dari saya aja susah, apalagi nyari yang baiknya dari saya susah. Mesti putar sana putar sini dulu, baru ketemu tuh baiknya seorang James Cohen Smith Windsor tuh di mana tuh. Baiknya seorang Said Salim Muhammad Smith, Reza Fadli Surya Siregar di mana tuh? Ya. Mana baiknya tuh? Hah? Yang baiknya ini mana nih? Nggak ada kan? Iya. Susah nyarinya. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Nggak bakal ketemu. Kenapa? Orang kalau ngelihat orang dengan kacamata kuda, dengan nafsu, susah ngelihat baiknya orang. Karena yang dilihat orang cuma satu sisi, one sided. Tapi kalau orang ngelihat dari multi sisi, Pak, insya Allah orang gak akan mudah nyari kulik-kulik kesalahan orang, tapi akan mudah mencari yang baik dari orang. Itu teman-teman. Itu yang saya mau bilang. Jadi makanya teman-teman semuanya, ya, dalam konteks ini, ya, kita sesekali perlu mendidik orang untuk bisa cerdas secara finansial. Jangan nunggu keadaan baru kita belajar tentang financial literacy. Jangan nunggu keadaan udah kepentok baru kita belajar tentang insurance. Jangan. Insurance itu disiapin dari sekarang. Investasi disiapin dari sekarang. Dari sebelum pensiun kerja lah, harus sudah pikir insurance, investasi, diversifikasi keuangan mau kemana. Jangan spend untuk hal yang leher ke bawah. Kita ekstravagan dalam leher ke atas harus. Royal dalam hal leher ke atas harus. Sudah ikut tungda semua ringin yang mahalnya sebejibun itu. Mahalnya segede gaban itu tungda semua ringin. Ikut lagi siapa misalkan. Ari Ginanjar Agustian ESQ. Ya. Sudah ikut Ari Ginanjar Agustian ESQ. Ikut siapa lagi? Misal Adam Co di Singapura. Yang mahalnya luar biasa itu. Sudah ikut Adam Co di Singapura. Ikut lagi siapa itu? Ya, SIFT Ahmad Faiz Zainuddin. SIFT. Anda belajar itu. SIFT. Penting itu. Bagus itu. Ya. Sudah ikut SIFT. Ikut Mary Riana lagi. Mary Riana juga alumni Tunggu Semua Ringin. Sudah ikut Mary Riana, ikut siapa lagi? Tom MC Eiffel. Ya, belajar bisnis autopilot dan seterusnya. Sudah ikut Tom MC Eiffel mahalnya, ikut paling mahal Tony Robbins. Nah. Sudah Tony Robbins, ikut siapa lagi? Wah, begitu terus. Gak apa-apa. Investasi leher atau ikut sertifikasi BNSP. Ambil sertifikasi sesuai keahlian kemampuan. Ya. Misalkan CPPS,
certified public speaker, certified professional public speaker, certified apa tuh PA, per public accountant, personal accountant, CP apa CFP, certified financial planner, certified macam-macam, certified bus driver dan sebagainya. Anda ikut-ikutin gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa, itu malah nambah aset. Ya, nambah aset. That's how you elevate yourself. Sudah ikut sertifikasi, ikut apa lagi tuh? Ikut IELTS, mahalnya dahsyat luar biasa itu. Ikut lagi kalau belum ini IELTS, ini perbaiki dulu bahasa Inggris, dilancarin dulu bahasa Inggrisnya. Di measure berapa, sampai fluent butuh berapa lama, gaskan, gitu. That's how you elevate yourself. That's how you leveling up yourself. Bukan leveling down. Jangan leveling down, leveling up. Up and around. Gitu harusnya. Bukan down and round. Enggak. Percaya sama saya, percaya sama saya. Uang yang digunakan untuk leher ke bawah biasanya cuma membuat kita down and round. Udah itu aja. Ujungnya apa? Seperti yang saya bilang sore kemarin, ajal finansial menjemput kita. Kenapa? Karena kita down and round. Uang habis cuma untuk kulineran, cuma untuk ikan, cuma untuk tanaman, cuma untuk kucing, cuma untuk anjing, cuma untuk kopi, cuma untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Mau untuk gadget, cuma untuk apa? Cuma untuk game. Ya. Saya pernah bilang tuh ke ini, udah nggak ngaji lagi di Musola Ar-Rahman Rapapannya. Saya bilang, kalau kamu memang prioritaskan gamemu, ya, kalau memang game itu penting buatmu, saya bilang, kamu buktikan ke orang tuamu bahwa dengan game kamu bisa menafkahi orang tuamu ketika orang tuamu sudah tidak mampu bekerja lagi. Saya ngomong seperti itu. Kamu buktikan ke orang tuamu kalau dengan game kamu bisa menafkahi orang tuamu ketika orang tuamu sudah tidak mampu bekerja lagi. Itu. Anda kan pasti akan ngomong ke saya, Pak, buktinya ada Pak yang kayak gitu. Kalau Anda tahu cara kerjanya, monggo. Kalau nggak tahu cara kerjanya, cuma sekedar FOMO, mending diam aja. Belajar. Ya. Belajar benar-benar. Biar tahu bagaimana dari YouTube bisa ngasilin duit. Dari game bisa ngasilin duit. Itu ada caranya. Gitu. Kalau nggak tahu cara bekerjanya, mendingan diem aja. Mendingan diem aja, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak mulut, mending alihkan untuk leher ke atas. Itu aja. Oke. Karena hidup itu harus realis, teman-teman. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kita hidup di dunia kenyataan, bukan impian. Kita hidup di dunia nyata, bukan dunia fantasi, teman-teman. Ya. Itu ya, semoga mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan pertimbangan buat semuanya. Demikian Sunday bersama saya James Cohen Smith Windsor pekan ini.
Kita ketemu lagi pekan depan pas 17-an, tanggal 17 Agustus 2025. 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi.